Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Mentari pagi mulai merayap pelan di atas atap-atap rumah kayu desa Cempaka. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun pisang, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan memecah keheningan. Namun bagi seorang gadis bernama Laras Ayuningrum, pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Laras baru berusia 19 tahun, tubuhnya kurus, dan kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Sejak kedua orang tuanya meninggal akibat sakit, ia tinggal seorang diri di gubuk sederhana peninggalan kakeknya. Hidupnya jauh dari kata mudah. Untuk sekadar bertahan, Laras sering memungut daun-daun kering dari hutan, lalu menjualnya ke pasar desa sebagai bahan bakar tungku. Kadang, ia juga menerima upah kecil dengan membantu warga mencuci pakaian atau membersihkan halaman. Pagi itu, Laras duduk di depan rumahnya, memandangi sawah yang mulai menguning. Angin membawa aroma padi yang menenangkan, tapi hatinya penuh resah. Perutnya keroncongan, sementara persediaan beras sudah habis sejak semalam. Ia hanya meneguk air sumur untuk menahan lapar. "Ya Allah, beri aku kekuatan hari ini," bisiknya lirih. Matanya menatap ke langit biru pucat. Tidak lama, suara tetangga memanggil, "Laras, nanti kau bantu cuci pakaian di rumah Bu RT, ya?" Katanya butuh tenaga tambahan. Laras tersenyum tipis, lalu mengangguk. Baginya, sekecil apapun upah yang diterima tetap berarti. Ia bangkit, mengambil keranjang anyaman yang sudah mulai usang, lalu melangkah menuju hutan kecil di pinggir desa. Ia berniat memungut daun kering lebih dahulu sebelum berangkat bekerja. Di tengah perjalanan, Laras berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua. Ia menutup mata, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Di balik kesepian, ia sering berbicara dengan dirinya sendiri, seakan pohon tua itu bisa mendengar keluh kesahnya. "Aku kuat, kan, Bu? Aku masih bisa bertahan," gumamnya, seolah berbicara pada almarhum ibunya. Namun tanpa ia tahu, pagi itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang mempertemukannya dengan sosok tak terduga, seseorang yang akan membawa cahaya di tengah gelap kehidupannya. Hari-hari Nisa sebagai perawat rumah tangga di kediaman besar milik keluarga Arga mulai berjalan dengan ritme baru. Pagi-pagi ia membantu menyiapkan sarapan, mengecek obat-obatan, lalu memastikan semua kebutuhan tuannya terpenuhi. Meski hanya bekerja, hatinya tidak bisa berbohong. Ada perasaan iba sekaligus penasaran pada sosok lelaki muda yang terbaring lemah di ranjang besar itu. Arga selalu diam. Mata tajamnya jarang sekali menatap orang lain. Bibirnya seolah terkunci. Meski dokter mengatakan ia sebenarnya mampu berbicara, hanya tidak mau. Luka di hatinya lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Begitu ucap Bu Ratri, kepala perawat senior, suatu siang kepada Nisa. Kalimat itu terus terngiang di benak Nisa. Apa sebenarnya yang dialami Arga? Mengapa seorang pria muda, tampan, dan kaya bisa memilih hidup dalam kebisuan? Suatu sore, saat membersihkan ruang kerja yang dipenuhi buku-buku dan figura tua, Nisa menemukan sebuah foto tergeletak di laci meja. Foto itu memperlihatkan Arga bersama seorang wanita muda bergaun putih, tersenyum cerah di tepi pantai. Senyum Arga di foto itu begitu berbeda dengan wajah dinginnya sekarang. "Jangan menyentuh itu." Suara berat Arga tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Nisa terperanjat, hampir menjatuhkan figura. Itu adalah kali pertama ia mendengar Arga berbicara, meski suaranya penuh ketegangan. Saya hanya sedang merapikan, Tuan," jawab Nisa terbata. Tatapan Arga membeku. Ia menghampiri, merebut foto itu, lalu menatapnya lama dengan sorot mata yang berisi luka mendalam. "Orang dalam foto ini sudah mati bagiku," katanya lirih, sebelum berbalik dan kembali ke kamar. Nisa berdiri terpaku, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh Arga, seorang pria yang menyembunyikan luka besar di balik kesombongan dan diamnya. Malam itu,
Nisa tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Arga dan perempuan di foto itu terus terbayang, menimbulkan rasa penasaran sekaligus dorongan kuat dalam hatinya. Ia ingin tahu kebenaran yang disembunyikan pria itu. Namun yang belum Nisa sadari, langkah kecilnya masuk dalam hidup Arga adalah awal dari perubahan besar. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti desa kecil tempat Nadia tinggal. Ia berjalan cepat sambil membawa sekeranjang sayur yang baru dipetik dari kebun belakang rumah. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar bisik-bisik beberapa tetangga yang sedang duduk di warung kopi. Kasihan Nadia, umur sudah 20, tapi hidupnya masih susah, ucap salah seorang ibu dengan nada iba bercampur sinis. Iya, apalagi ayahnya sudah tiada. Ibunya pun sakit-sakitan. Mau jadi apa dia nanti? Sahut yang lain. Nadia menunduk, pura-pura tidak mendengar. Hatinya pedih, tetapi ia memilih diam. Ia tahu, omongan orang tidak akan pernah berhenti. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa ia mampu bertahan dan tetap berbuat baik. Siang harinya, Nadia menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di pinggir desa untuk mencari kayu bakar. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara batu keras. Di balik semak, tampak seorang pria parubaya berpakaian lusuh duduk bersandar pada batang pohon. Wajahnya pucat, matanya sayu, seolah menanggung sakit yang berat. "Pak, apa Bapak baik-baik saja?" tanya Nadia, mendekat dengan hati-hati. Pria itu mengangkat kepala dengan lemah. "Aku haus." Tanpa pikir panjang, Nadia membuka botol minum yang ia bawa dan menyodorkannya. Pria itu meneguk perlahan, lalu tersenyum samar. "Terima kasih, Nak. Tidak banyak orang yang mau menolong orang sepertiku." Nadia menatapnya heran. "Tidak apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau, ikut saya ke rumah. Ibu saya sakit, tapi mungkin kita bisa berbagi makanan seadanya." Mata pria itu berkilat sebentar, seakan ada cahaya harapan. Ia pun mengangguk pelan. Dengan penuh kesabaran, Nadia membantu pria itu berjalan menyusuri jalan tanah hingga sampai ke rumahnya yang sederhana. Sesampainya di sana, ibunya, Bu Maryam, terkejut melihat tamu asing itu. Namun ketika Nadia menjelaskan, ibunya hanya tersenyum lemah. "Anakku, berbuat baiklah tanpa berharap balasan. Allah selalu melihat." Ucapan itu membuat hati Nadia hangat. Ia merasa, meski hidup mereka sulit, pintu rahmat Allah selalu terbuka melalui kesempatan untuk menolong sesama. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria lusuh itu, tetapi di dalam hatinya tumbuh keyakinan. Mungkin ini adalah jalan yang akan mengubah kehidupannya kelak. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Sarah sedang menyiapkan makan malam seadanya untuk ibunya, Bu Aminah. Hidup mereka memang tidak berlebih, tapi kehangatan keluarga membuat rumah kecil itu terasa lapang. Di tengah kesibukan, Sarah masih sempat mengingat kejadian siang tadi di rumah sakit. Bayangan seorang pria dengan tatapan hampa terus menghantui pikirannya. "Kenapa aku terus kepikiran, ya? Padahal aku cuma menolong sebentar," gumam Sarah sambil menata nasi di piring. "Sarah, kamu ngomong apa, Nak?" tanya Bu Aminah yang baru saja masuk dari kamar dengan langkah tertatih. Sarah tersenyum, menepis perasaan yang bergejolak. "Nggak apa-apa, Bu. Tadi di rumah sakit aku ketemu pasien yang kayaknya berbeda. Ada sesuatu dalam tatapannya, seperti orang yang sedang terjebak dalam gelap." Bu Aminah mengangguk pelan. "Kadang Allah pertemukan kita dengan orang asing untuk suatu alasan. Nak, jangan abaikan kata hati." Keesokan harinya, Sarah kembali ke rumah sakit. Tugasnya kali ini membersihkan ruang pasien kelas VIP, tempat di mana pasien-pasien kaya dirawat. Takdir seakan mempermainkannya. Saat ia membuka pintu kamar nomor 308, matanya langsung bertemu dengan sosok yang semalam terus terbayang, Arga. Pria itu duduk di kursi roda, menatap kosong keluar jendela. Cahaya matahari menerobos masuk, namun wajahnya tetap murung, seakan tak ada sinar yang bisa menembus dinding hatinya. Sarah sempat terdiam, ragu untuk masuk, tapi ia akhirnya melangkah pelan. "Permisi, Pak. Saya mau bersih-bersih ruangan," ucapnya dengan suara lembut.
Arga tidak menjawab, hanya melirik sekilas, lalu kembali menatap ke arah luar. Suasana hening terasa menekan. Sarah berusaha bekerja dengan tenang, menyapu lantai dan merapikan meja. Namun, entah mengapa, ada dorongan kuat untuk berbicara. Ia melirik Arga sesekali, mencoba mencari celah. Udara pagi ini cerah sekali. Ya, Pak, rasanya segar, ucap Sarah pelan, mencoba membuka percakapan. Arga tetap diam. Sarah tidak menyerah. Bapak suka bunga? Taman rumah sakit ini indah sekali kalau pagi. Saya sering lihat pasien-pasien senyum waktu jalan-jalan ke sana. Kali ini, Arga menghela napas berat. Suaranya parau, penuh luka. Apa gunanya bunga, udara segar, atau taman, kalau hidup sudah tidak ada artinya? Sarah tertegun. Kalimat itu menusuk hatinya. Ia menatap Arga, melihat sekilas kepedihan mendalam di balik tatapan kosongnya. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, Sarah berkata lembut, "Mungkin sekarang Bapak merasa begitu, tapi siapa tahu, Allah masih punya alasan kenapa Bapak ada di sini. Kadang kita nggak langsung bisa lihat alasannya." Arga menoleh. Kali ini menatap Sarah lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda, seperti rasa heran sekaligus marah. "Kamu siapa? Kenapa ngomong seakan tahu hidup saya?" Sarah tersenyum kaku. "Saya cuma petugas kebersihan, Pak. Tapi saya percaya, setiap orang masih punya alasan untuk bertahan, termasuk Bapak." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, hatinya sedikit terusik. Namun ego dan rasa sakitnya membuat ia kembali membentengi diri. Ia mengalihkan pandangan, pura-pura tidak peduli. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sarah melangkah keluar. Tapi di dalam hati, ia yakin pertemuan itu bukan kebetulan. Sementara itu, Arga masih duduk di kursi roda, pikirannya kacau. Kata-kata Sarah terus terngiang di telinganya. Mungkin Allah masih punya alasan. Kalimat itu membuat hatinya goyah, meski ia berusaha menyangkal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah rasa penasaran. Siapa sebenarnya gadis sederhana itu? Dan tanpa mereka sadari, pertemuan kecil itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Beberapa minggu telah berlalu sejak pertama kali Aisyah menerima Jamal di rumah kayunya yang sederhana. Seiring berjalannya hari, perubahan yang terjadi pada Jamal semakin terlihat nyata. Tubuhnya yang dulu tampak kaku kini mulai mampu bergerak lebih leluasa. Dengan bantuan tongkat kayu yang dibuatkan Pak Rahmat, ayah Aisyah, Jamal sudah bisa melangkah pelan di halaman rumah. Meskipun langkah itu masih gemetar, setiap pijakan terasa seperti kemenangan kecil bagi dirinya. Sore itu, sinar matahari menembus sela-sela dedaunan rambutan di pekarangan. Aisyah duduk di bangku kayu panjang sambil memperhatikan Jamal yang berusaha berjalan sendiri. Nafas Jamal terengah, namun matanya berbinar. Ada semangat yang dulu telah hilang dari dirinya, kini kembali menyala. "Ayo, Tuan Jamal, pelan-pelan saja. Jangan memaksa," kata Aisyah sambil tersenyum. Nada suaranya penuh dorongan lembut. Jamal berhenti sejenak, menatap gadis itu, lalu tersenyum tipis. "Aku sudah lama sekali tidak merasa sekuat ini. Dulu, saat di rumah sakit, aku hanya berbaring dan menunggu, seolah hidup sudah berhenti. Tapi di sini, aku merasa hidup lagi." Kata-katanya membuat Aisyah menunduk. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah mengira bahwa perawatan sederhana yang diwariskan dari ibunya, totok punggung dan ramuan jamu tradisional, dapat membawa harapan baru untuk orang lain, apalagi bagi seorang pria yang dulu dikenal sebagai milioner. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Aisyah tidak hanya merawat tubuh Jamal, tapi juga menemaninya berbicara, mendengarkan setiap keluhan, tawa, bahkan cerita masa lalunya. Suatu malam, ketika hujan rintik turun membasahi atap rumah, Jamal membuka sedikit rahasia hidupnya. "Aku dulu terlalu sibuk mengejar harta dan nama besar," ucap Jamal lirih. "Aku lupa caranya merasakan kehangatan keluarga. Aku lupa bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Semua orang di sekelilingku hanya memandangku karena uang."
Aisyah yang tengah menyeduh teh hangat di dekat tungku menoleh. Cahaya api kecil memantulkan wajah teduhnya. Mungkin itu sebabnya Allah menaruhmu di sini, agar kau belajar lagi. Di tempat sederhana, bersama orang-orang yang tidak punya apa-apa, kau bisa menemukan makna yang sebenarnya. Jamal terdiam. Kata-kata itu menusuk relung hatinya. Ia menatap gadis itu lama sekali, seolah menemukan sesuatu yang hilang. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka tak hanya sebatas pasien dan perawat. Ada sesuatu yang tumbuh di hati keduanya. Perasaan halus, lembut, namun nyata. Jamal sering tersenyum tanpa sadar setiap kali Aisyah menegurnya dengan nada ramah. Begitu pula Aisyah, yang diam-diam merasa hatinya hangat saat melihat Jamal berusaha keras bangkit meski penuh keterbatasan. Namun, perasaan itu mereka simpan dalam diam. Aisyah sadar bahwa dunia mereka berbeda. Ia hanyalah gadis miskin yang tinggal di rumah kayu, sementara Jamal tetaplah seorang pria dari keluarga kaya. Sedangkan Jamal, meski hatinya ingin berkata jujur, ia masih diliputi rasa takut. Apakah seorang gadis sederhana seperti Aisyah bisa benar-benar menerimanya tanpa melihat masa lalunya yang penuh noda kesombongan? Suatu sore, Jamal duduk di kursi bambu di serambi rumah sambil menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Angin membawa aroma padi yang sebentar lagi akan dipanen. Ia menoleh ke arah Aisyah yang sedang menjemur pakaian di tali bambu. Dalam hati, Jamal berjanji pada dirinya sendiri, "Jika suatu hari aku benar-benar sembuh, aku tidak akan pernah meninggalkan gadis ini. Aku akan menjaganya, sama seperti dia menjagaku ketika aku terjatuh." Perasaan itu menjadi bahan bakar semangatnya. Latihan berjalan yang dulu terasa berat kini dijalani dengan keyakinan. Ramuan jamu yang dulu terasa pahit kini ia minum dengan senyum. Semua karena dalam hatinya telah tumbuh sebuah harapan baru. Harapan untuk hidup, untuk sembuh, dan untuk mencintai kembali. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang melelahkan bagi Laila. Setiap pagi ia berangkat ke rumah sakit, memastikan semua kebutuhan Pak Surya tercukupi. Ia menyeka tubuh pria tua itu dengan sabar, membacakan doa pelan di telinganya. Bahkan meski ia tahu mungkin tak ada jawaban. Namun keyakinan Laila berbeda. Baginya, doa dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Ia percaya Allah selalu mendengar, meski dunia tampak diam. Suatu sore, setelah membersihkan ruangan dan mengganti kain kasa di tangan Pak Surya, Laila duduk di kursi di samping ranjang. Ia menatap wajah keriput yang seakan beku tanpa ekspresi itu. "Andai Bapak bisa dengar, saya ingin bilang kalau dunia ini masih indah, Pak. Jangan menyerah. Masih ada doa, masih ada harapan," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Tiba-tiba, jari Pak Surya sedikit bergerak. Sangat pelan, nyaris tak terlihat. Tapi Laila yakin matanya tidak salah. Ia tertegun, menahan napas. "Ya Allah, ini bukan mimpi, kan?" ucapnya sambil menggenggam tangan Pak Surya lebih erat. Esoknya, Laila menceritakan peristiwa itu kepada perawat jaga, tapi mereka hanya tersenyum tipis. "Mungkin hanya refleks otot, jangan terlalu berharap," kata seorang perawat muda. Meski demikian, Laila tak patah semangat. Justru hal itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa doa-doanya perlahan menemukan jalan. Sejak kejadian itu, Laila lebih sering membacakan ayat-ayat suci di telinga Pak Surya. Suaranya lembut, penuh harapan. Di saat banyak orang menganggap koma hanyalah kesunyian tanpa arah, Laila percaya bahwa jiwa masih bisa mendengar, bahwa Allah bisa meniupkan kembali kehidupan kapan saja. Malam hari, ketika orang lain tertidur, Laila masih duduk di samping ranjang. Kadang ia terlelap di kursi kayu dengan kepala bersandar pada tepi ranjang, masih menggenggam tangan Pak Surya. Perjuangan ini tak mudah. Ada kalanya ia dihantam rasa lelah, bahkan rasa putus asa. Tapi setiap kali ia ingat bahwa hidupnya sendiri penuh cobaan, ia merasa semakin harus bertahan. Suatu malam yang hening, hujan turun deras di luar jendela. Laila membacakan doa-doa dengan suara lirih, sementara tangannya mengusap punggung Pak Surya dengan lembut. Tak disangka, mata Pak Surya sedikit bergerak, kelopak matanya bergetar. Laila nyaris menjerit bahagia, tapi ia menahan diri, memilih tetap berdoa sambil menunggu.
Detik-detik itu terasa panjang. Air matanya jatuh membasahi tangan. "Pak, kalau Bapak bisa dengar, buka mata sebentar saja. Tunjukkan kalau Bapak masih ingin hidup." Dan keajaiban pun terjadi, meski hanya sesaat. Mata Pak Surya terbuka setipis garis. Pandangannya kosong, namun jelas itu adalah sinyal pertama dari kehidupan yang kembali. Alhamdulillah. Laila menutup wajahnya dengan tangan, terseduh haru. Ia tahu jalan masih panjang, tapi malam itu ia menyadari, kesabarannya mulai berbuah. Bagi dunia, mungkin itu hanyalah sedikit gerakan, sebuah kebetulan. Tapi bagi Laila, itu adalah bukti nyata bahwa doa dan kesetiaan hati tak pernah sia-sia. Ia merasa Allah sedang menunjukkan tanda bahwa waktunya menunggu keajaiban sebentar lagi akan tiba. Hari-hari setelah peristiwa di rumah sakit menjadi ujian berat bagi Dara. Meski dokter berhasil menyelamatkan nyawanya, luka dalam tubuhnya masih membekas, dan yang lebih sulit adalah luka di hati. Luka itu bukan hanya karena pengkhianatan, tapi juga rasa kehilangan kepercayaan pada dunia yang dulu ia yakini penuh warna. Dara kini lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kamarnya yang sederhana. Tiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin, ia melihat bekas luka yang memanjang di lengan. Sisa perlawanan saat ia mencoba melindungi diri dari tangan kejam Arman. Luka itu bagai tanda permanen, mengingatkan bahwa ia pernah berada di ambang maut. Namun, semakin lama ia menatapnya, Dara mulai sadar, luka itu bukan sekadar aib atau kelemahan, melainkan bukti bahwa ia telah bertahan. "Dara, kamu harus makan," ucap Damar lembut suatu pagi, sambil menaruh sepiring bubur hangat di meja kecil. Wajahnya tampak cemas, matanya penuh empati. Dara menunduk, menghela napas. "Aku kadang bertanya-tanya, Mas, kenapa aku yang harus mengalami semua ini? Apa salahku?" Suaranya bergetar, air mata mulai menetes. Damar duduk di sampingnya, menatap Dara dalam-dalam. "Kamu tidak salah, Ra. Orang jahatlah yang bersalah. Luka ini mungkin Allah kasih supaya kamu jadi lebih kuat. Jangan lihat ini sebagai akhir, tapi sebagai awal baru." Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati Dara dengan kekuatan yang tak ia duga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada cahaya kecil yang menyelinap masuk ke hatinya. Malam itu, ketika semua tidur, Dara kembali menulis di buku harian kecil yang dulu hampir ia buang. Ia menulis dengan tangan bergetar. "Aku bukan lagi Dara yang sama. Aku bukan Dara yang mudah percaya. Bukan pula Dara yang akan tunduk pada ketidakadilan. Luka ini adalah bukti bahwa aku masih hidup, masih diberi kesempatan untuk berjuang. Mulai sekarang, aku akan berdiri, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua orang yang pernah merasa ditindas seperti aku." Hari demi hari, Dara mulai bangkit perlahan. Ia belajar menjahit untuk mengisi waktu, membuat kain perca menjadi tas kecil yang ia jual ke tetangga. Dari hal sederhana itu, Dara menemukan kembali arti hidup. Luka yang tadinya membuatnya merasa hancur, kini menjadi sumber kekuatan baru. Suatu sore, Dara berdiri di beranda rumah, menatap matahari terbenam yang berwarna jingga. Angin sore menyapu wajahnya lembut, seolah membisikkan harapan. Dara tersenyum kecil, meski matanya masih menyimpan kesedihan. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya lirih. "Kalau bukan karena luka ini, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar belajar menghargai hidup." Luka fisik yang membekas mungkin akan selalu ada, namun luka batin yang dulu terasa menyesakan perlahan berubah menjadi pelajaran. Dari luka itulah Dara menemukan makna, bahwa kehidupan bukan soal berapa kali kita jatuh, melainkan berapa kali kita berani bangkit kembali. Pagi itu, suasana rumah besar milik keluarga Darmawan dipenuhi cahaya hangat matahari. Udara yang biasanya terasa dingin dan hampa, kini berbeda. Ada aroma kehidupan, ada suasana yang membuat setiap sudut rumah terasa hangat. Semua itu berawal dari ketulusan seorang gadis desa bernama Naila yang telah merawat Tuan Darmawan dengan penuh kesabaran, bahkan ketika banyak orang sudah putus asa. Hari itu, Tuan Darmawan duduk di kursi roda di teras rumah. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih,
Namun wajahnya jauh lebih segar dan sorot matanya hidup kembali. Senyum tipisnya tidak lagi kaku, melainkan penuh ketenangan. Di sampingnya, Naila duduk sambil menyeduh teh hangat untuknya, dengan tangan sederhana yang sejak awal tulus mengabdi tanpa pamrih. "Pak, tehnya jangan terlalu banyak gula ya, biar sehat," ujar Naila lembut sambil menyodorkan cangkir. Tuan Darmawan menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Nak. Entah bagaimana saya bisa membalas semua kebaikanmu." Naila hanya tersenyum. Naila tidak mengharapkan balasan. "Pak, Naila hanya ingin melihat Bapak sehat kembali. Itu saja sudah cukup." Kalimat itu membuat dada Tuan Darmawan terasa hangat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar ketulusan yang sejati. Di tengah kehidupan bisnisnya, ia terbiasa dengan orang-orang yang mendekat hanya karena harta dan jabatan. Tapi gadis ini berbeda. Ia datang tanpa diminta, merawat tanpa pamrih, bahkan di saat keluarga sendiri tidak pernah benar-benar hadir. Beberapa saat kemudian, Reza, putra tunggal Tuan Darmawan, datang tergesa-gesa dari luar negeri. Ia baru kembali setelah lama meninggalkan ayahnya karena kesibukan bisnis. Saat melihat kondisi ayahnya yang mulai membaik, ia tertegun. "Ayah, ini sungguh menakjubkan. Dokter bilang ayah hampir tak punya harapan. Tapi, siapa yang merawat ayah selama ini?" tanyanya penuh heran. Tuan Darmawan menoleh pada Naila dan tersenyum. "Semua berkat gadis ini, Reza. Dialah yang menjaga ayah siang dan malam. Tanpa dia, mungkin ayah sudah menyerah." Reza menatap Naila dengan rasa kagum yang bercampur haru. Ia melihat gadis itu sederhana, dengan pakaian biasa, tanpa perhiasan mewah, namun dari matanya terpancar ketulusan yang jarang ditemui. "Terima kasih. Sungguh, saya tak tahu harus berkata apa," ucapnya tulus. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga itu berubah. Naila tetap merawat Tuan Darmawan, tetapi kini ia juga mulai akrab dengan Reza. Percakapan kecil di meja makan, canda sederhana di taman, hingga doa bersama menjelang malam membuat hubungan mereka semakin dekat. Reza yang dulu keras dan hanya fokus pada bisnis, mulai belajar dari ketulusan Naila. Ia menyadari, harta tidak ada artinya tanpa kasih sayang yang tulus. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Tuan Darmawan memanggil keduanya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Naila, kau bukan lagi hanya perawat bagi ayah. Kau sudah seperti keluarga. Ayah ingin kau tetap di sini, bukan hanya untuk menjaga ayah, tapi juga untuk menjadi bagian dari hidup kami." Naila tertegun. Ia tidak menyangka kalimat itu akan keluar dari seorang pengusaha besar yang dulu terkenal keras dan dingin. Air matanya menetes pelan. "Pak, Naila hanyalah gadis desa. Tidak pantas rasanya menjadi bagian dari keluarga sebesar ini." Reza menimpali dengan suara mantap. "Naila, ketulusanmu jauh lebih berharga daripada harta apapun. Justru karena itulah, aku ingin kau tetap di sini. Bukan hanya untuk ayah, tapi juga untukku." Wajahnya memerah, namun sorot matanya jujur. Naila menunduk, hatinya bergetar. Ia tidak pernah bermimpi akan mendapat penghargaan seperti ini. Baginya, membantu adalah sebuah panggilan hati, bukan jalan menuju balasan dunia. Namun, Allah Maha membalas segala kebaikan. Tuan Darmawan tersenyum bijak, menatap keduanya. "Inilah balasan dari ketulusan. Kau datang membawa cinta yang tulus, Naila. Kini, cinta itu kembali kepadamu dalam bentuk yang mungkin tak pernah kau bayangkan." Sejak hari itu, kehidupan berubah sepenuhnya. Naila tidak lagi sekadar gadis desa yang merawat orang sakit, melainkan bagian dari keluarga besar yang mencintainya. Reza semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau jabatan, melainkan pada hati yang ikhlas. Dan di setiap doa malamnya, Naila selalu berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih atas semua jalan MU." Ternyata, balasan dari ketulusan jauh lebih indah daripada apa yang bisa aku bayangkan.